Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tujuan mulia kedatangan tamu yang spesial. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa stunting menjadi isu nasional yang mengkhawatirkan, terutama di kota kita di Pamekasan, sehingga pada hari ini telah datang Kepala Dinas BKKBN Pamekasan, yaitu Bapak Munafik. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat, mudah-mudahan keluarga besar Cahaya Umat oleh Allah diberikan kesehatan lahir batin sehingga bisa bekerja memberikan bantuan kepada masyarakat. Amin. Yang kita bahas hari ini adalah bagaimana Pamekasan bebas walaupun tidak zero stunting, mungkin paling tidak sangat bawah, jauh di bawah program pemerintah. Di Masya mana Allah. program pemerintah tahun 2024 ini pusat itu memprogramkan turunnya stunting itu. Pak Jokowi waktu itu tahun 2024 harus berada di posisi 14%. Jawa Timur menghendaki stunting di seluruh Jawa Timur itu posisinya ada di 13%. Alhamdulillah Pamekasan ini per hari ini itu ada di 2,26%. Sangat amat jauh di bawah standar nasional maupun regional Jawa Timur, kira-kira gitu. Masya Allah, 2%, Pak ya? 2,26%. Tapi kalau dihitung jumlah kasusnya, kurang lebih saya baca 1.300. Apa benar? By name by address, data yang kami dapat dari Dinas Kesehatan itu per akhir Oktober itu jumlahnya 1.319. Dan insya Allah di akhir November sampai akhir Desember nanti di tahun 2024 ini mungkin akan di bawah 1.319 itu. Mudah-mudahan lah. Oh, mudah-mudahan. Amin. Apalagi ada tambahan bantuan spesifik kepada beberapa anak yang terkena kasus stunting dari Cahaya Umat. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan, Dinas P3AP 2KB menyampaikan ucapan terima yang tak terhingga. Mudah-mudahan kerjasama ke depan di tahun 2025 ini masih terus kita jalin. Karena rupanya pemerintah sampai hari ini dan tahun 2025 program Pak Presiden Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ini masih concern untuk terus menurunkan stunting yang ada di Indonesia. Indikatornya adalah bantuan permakanan yang akan diberikan kepada semua siswa mulai tingkat SD, SMP, dan SMA. Mudah-mudahan bantuan pemerintah dalam rangka penurunan stunting agar anak Indonesia sehat di Golden Age tahun 2045 itu bisa tercapai kira-kira gitu. Untuk pemahaman stunting dulu, Pak. Apakah setahu kami orang awam ini stunting tuh ya tidak tumbuh gitu? Apa hanya sekedar tidak tumbuh seperti itu? Ada beberapa indikator ya anak stunting itu sebenarnya. Misalnya indikator pertama adalah ukuran tinggi badan tidak sesuai antara berat badan, tinggi badan dengan berat badannya itu karena faktor gizi buruk itu. Tetapi anak yang ukuran tingginya ketika ditimbang tidak sesuai dengan standar lalu divonis stunting tidak juga, karena ada faktor gizi tinggi dan berat badan itu yang tidak seimbang, itu biasanya karena faktor gizi buruk, disitulah stunting. Jadi kalau saya sering menggunakan term bahasa Madura itu anak yang kena stunting itu nyingin-nyingen gitu. Oh gitu. Jadi gitu. Anaknya kurus, perut buncit, kemudian rambut tidak sempurna tumbuhnya, itulah di situ stunting. Ketika ditimbang juga tidak sesuai dengan tingginya. Itu yang dinamakan stunting. Kemudian ada indikator yang lain. Pada umumnya itu ukuran tingginya tidak sampai. Sehingga dikhawatirkan gizinya buruk, anaknya kurus, kemudian tinggi badannya sudah tidak sesuai dengan standar. Yang dikhawatirkan syaraf dari anak itu karena pertumbuhannya sudah tidak normal,
akan berimplikasi pada syaraf ini. Kalau syaraf kena, golden age yang diharapkan itu yang agak berat, kira-kira begitu. Sampai ke tahap kognitifnya bisa bermasalah, Pak. Ya, kalau syaraf yang kena itu bermasalah semuanya. Bukan hanya soal pertumbuhannya, tapi syaraf ini kan sudah IQ-nya akhirnya menjadi rendah. Itu yang sangat ditakutkan. Bayangkan kalau ini sudah di Pamekasan sangat rendah kan jumlahnya 1319. Kalau misalnya ini betul-betul tidak ditangani dan betul-betul terjadi stunting yang sampai kena ke syaraf, bayangkan Pamekasan perjalanan di tahun 2024, mudah-mudahan tidak ada tambahan lagi. Misalnya pas ukurannya juga menjadi cebol misalnya, bayangkan Pamekasan ada 1319 anak cebol. Kemudian syarafnya misalnya terganggu, ada anak 1319 terganggu syarafnya. Itu kan masalah. Itu yang perlu ditangani. Oleh karenanya bantuan yang sifatnya spesifik ini masih diperlukan oleh dinas-dinas terkait. Jadi penanganan stunting ini memang sekretariatnya ada di kami, di Dinas P3AP 2KB. Tugas pokoknya sebenarnya di kami, di Dinas P3AP 2KB ini lebih ke sensitifnya. Sensitif itu kalau saya menggunakan term bahasa itu lebih banyak untuk mengubah mindset para ibu. Jadi mulai calon manten, sampai hamil, sampai melahirkan, punya anak, dalam 1000 hari kehidupan pertama itu, mindset ini yang ingin dirubah dari seorang ibu dan ayah. Jadi ayah itu bagaimana full kehidupannya, cari ekonomi, itu untuk anak. Ibu di belakang misalnya kalau tidak karier, bagaimana merawat anak ini dengan asupan gizinya, ya yang harus paham ibu itu sehingga anak pertumbuhannya dalam rentang 2 tahun. 1000 hari kehidupan pertama ini betul-betul terjaga, karena yang paling banyak berangkat dari 1000 hari kehidupan pertama ini. Jadi hamil itu selama 9 bulan, kemudian melahirkan. Kalau asupan gizinya ini tidak sempurna dari seorang ibu, ASI-nya, kemudian setelah dapat asupan gizi makanan, susu dan lain sebagainya, selain ASI ini betul-betul terjaga. Nah, jika fatal di 1000 hari ini, mungkin bisa fatal di dampaknya ke depan ya. Sehingga di kami itu lebih banyak mengawal, merubah mindset seorang calon ayah dan ayah yang sudah kawin, calon ibu dan juga ibu, karena kami mengawal mulai dari catin, calon manten. Calon manten, bagaimana ketika akan kawin di KUA sudah diberi bimbingan perkawinan, bagaimana mentalnya, kesiapan emosionalnya dia matang, kemudian ditambah lagi ketika akan masuki perkawinan sekarang ini, harus memeriksakan melalui puskesmas yang ada di Pamekasan ini, kesehatan reproduksinya, baik calon bapak maupun calon ibunya harus diperiksa betul sehat. Sehingga ketika memasuki perkawinan, sudah angkah tukah kobil tunikah, kemudian terjadi pembuahan spermatozoidnya dengan indung telurnya, diharapkan ini sudah sehat. Makanya BKKBN itu yang paling ekstrim, 7 bulan sebelum perkawinan ini, seorang calon bapak, calon ibu ini sudah harus sehat. Jadi asupan gizinya itu bukan di start di perkawinannya ini, jauh sebelumnya. Kalau ekstrimnya 7 bulan. Kalau yang setengah ekstrim 3 bulan. Ini calon bapak ini sudah sehat mengkonsumsi. Kemudian dari penyakit misalnya karena pola hidup misalnya, karena kan tidak harus orang nakal misalnya, di penyakit kelamin dia bebas, kemudian karena calon manten kemudian asupan gizinya, spermatozoidnya ketika terjadi pembuahan dengan indung telur juga sehat gitu. Sehingga begitu kawin, seret,
terjadi pembuahan, dia hamil. Nah, ini 9 bulan ini juga harus dijaga. Kemudian setelah itu akan melahirkan. Setelah melahirkan, maka anak dalam rentang 2 tahun ini juga harus sehat. Jadi yang kami kawal itu, sensitif itu kalau saya sering mengatakan merubah mindset. Bagaimana ibu itu ketika sudah hamil, melahirkan, full bapak cari nafkah, ibu merawat anak. Karena ketika kami turun ke lapangan, ke desa itu, masih ada beberapa saudara kita, masyarakat kita di Kabupaten Pamekasan ini, anak lahir, kemudian asupan gizinya yang masuk kategori stunting itu, ketika dilihat, anaknya masih ada cincinnya di sini. Ada cincin. Jadi anting emas. Ya kan orang-orang kan begitu di desa itu kan, anak yang sudah lahir mungkin beberapa bulan kemudian sudah dikasih anting, ada cincinnya, ada gelangnya bayi itu. Kalau kurang sehat kenapa? Emas itu kok ndak dibuat beli susu saja. Berarti mampu, Pak? Ya rata-rata kalau di desa itu apa ya? Hitung-hitung nabung gitu. Gitu. Makanya di kami ini ada tim pendamping keluarga itu sebenarnya memberikan masukan-masukan bagaimana mindset berpikir seorang calon bapak sudah jadi bapak kemudian itu, artinya seorang ibu tidak lagi berpikir bagaimana gimana sih nanti beli skincare-nya, buang itu urusan glowing. Kalau sudah punya anak itu bagaimana anak itu dulu kan sehat gitu. Nomor 1 anak dulu gitu, Pak. Ya kalau mungkin ekonominya mapan, urusan glowing, urusan skincare dan sebagainya no problem gitu. Kira-kira gitu. Cuma menariknya, Pak, ini sesuatu yang besar sebagai isu nasional bahkan dunia juga. Indonesia saat ini fokus sampai bahkan presiden terpilih, presiden kita saat ini Pak Prabowo dan Gibran juga punya program. Nah, Bapak tadi sampaikan bahwa kegiatannya di 7 bulan yang paling ekstrim sebelum pernikahan. Tapi saat ini programnya dari anak-anak sekolah sudah dikasih makanan bergizi. Bagaimana mengaitkan 2 program ini, Pak? Jadi kalau saya mengatakan begini, seperti ayam dan telur, mana yang lebih dahulu gitu? Telur apa ayam? Nah, ketemu kan begitu kan. Artinya anak sekarang yang sudah lahir itu diharapkan golden age-nya 2045 itu menjadi anak yang betul-betul sehat, sehingga anak yang sudah ada sekarang, anak yang ada sekarang ini sampai selesai SMA itu kan umurnya sudah 19 tahunan kan. Iya. Makanya di perkawinan itu undang-undangnya sekarang diturunkan menjadi 19 tahun. Sehingga dengan asumsi bahwa anak ketika kawin di usia 19 tahun, kita berpikirnya sudah selesai SMA. Kan begitu kan? Iya. Idealnya perkawinan itu di KKBN itu perempuan 21 tahun, calon suaminya 25 tahun. Asumsinya bahwa anak ini sudah selesai kuliah, kan begitu kan? Artinya secara emosional dia matang, ilmu pengetahuan dia punya gitu. Nah, anak dengan program pemerintah Pak Prabowo, karena di kampanye Mas Gibran itu dengan mbak istrinya itu tetap waktu itu saya masih ingat pegang ada jaga ini tulisannya stunting gitu selesai. Iya. Artinya konsen pemerintah tahun 2025 ini memberikan tambahan permakanan dalam rangka anak mulai usia SD, SMP, SMA ini sehat. Sehingga ketika memasuki usia perkawinan maka anak ini sehat. Harapannya dia nanti akan melahirkan generasi berikutnya, anaknya menjadi sehat. Nah, anak yang belum lahir sekarang ini, jadi misalnya akan memasuki usia perkawinan yang pada hari ini, yang tahun 2024 ini, kan belum masuk program yang permakanan ini. Nah, seyogyanya, misalnya mau kawin di bulan Desember yang akan datang ini, maka sebelumnya sudah harus sehat sebenarnya. Sehat itu bukan kuat. Iya. Sehat itu bukan kuat. Tapi betul-betul kesehatannya misalnya terbebas dari penyakit.
yang calon ibunya kesehatan reproduksinya terbebas dari penyakit karena menjaga pola hidup yang sehat, lingkungan yang sehat. Makanya dalam penanganan stunting ini tidak melulu dinas kesehatan, dinas KB, enggak. Tapi ada pemukiman bagaimana lingkungan itu sehat. Kemudian ada bantuan spesifik dari Dinkes bagaimana asupan gizinya menjadi bagus. Kira-kira semua merupakan puzzle. Puzzle ini harus isi semua. Jika puzzle ini ada satu yang coklat gitu loh, ini yang akan ditakutkan menjadi masalah. Sehingga dengan tambahan permakanan di tahun 2025 ini, harapannya anak yang mendapatkan bantuan permakanan menjadi sehat, sehingga nanti generasi berikutnya yang akan dihasilkan oleh generasi tahun 2025 ini juga menjadi bagus. Nah, yang ada saat ini sebenarnya di sisa tahun 2024 ini, pemerintah tetap harus concern untuk memberikan bantuan, utamanya yang bantuan spesifik. Maka salah satu keikutsertaan Lembaga Cahaya Umat ini bersama kami ini kan dalam rangka bantuan spesifiknya ini. Ya sebenarnya kalau mau sempurna itu seorang anak misalnya yang sudah kena stunting itu kan tidak hanya diberikan bantuan susu kaleng 1 kali seumur hidupnya, tidak selesai sampai saya. Kira-kira begitu. Iya, Pak, ini stunting menjadi sesuatu yang berat. Bagaimana caranya meramu formulasi yang pas agar beberapa dinas bisa saling terikat dan memberikan dampak yang positif, Pak? Ya, sebenarnya sudah kami lakukan. Jadi dalam rangka penanganan ada TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting di tahun 2024 ini. Di tahun 2023 masih ada Pak Wabub waktu itu, ketuanya itu Pak Wabub, karena tahun 2024 di Pamekasan ini ada kekosongan. Pak Bupati melalui PJ Bupati, maka ketua TPPS ini adalah Pak Sekda. Dan sekretariatnya ada di kan. Nah, dalam rangka penurunan stunting ini ada beberapa dinas terkait. Misalnya Dinas KB ini programnya mengawal Jatin, ibu melahirkan, ibu menyusui, kemudian bayinya, baduta. Bayi yang di bawah 2 tahun ini harus diberikan pendampingan bagaimana mendapatkan asupan gizi yang sempurna dari seorang ibu. Kemudian Dinas Kesehatan. Ini ada posyandu. Kemudian ada bantuan spesifik. Mungkin bila ada susu, ada makanan lain yang diberikan bantuan kepada bayi-bayi yang ada di posyandu. Kemudian ada pemukiman terkait dengan lingkungan hidup. Karena kita di Pamekasan ini, mohon maaf, jadi kesadaran akan kebersihan lingkungan hidupnya masih lemah. Apa indikatornya? Kalau kita mau mencoba jujur, kita sisir sungai yang ada di Pamekasan. Jangan yang musim hujan sekarang seperti ini. Kalau hujan deras seperti kemarin, habis sudah. Popok sudah habis karena dibawa oleh banjir. Tapi begitu memasuki musim kemarau, di sekitar bulan Juli. Jadi hujan itu biasanya sudah mulai berkurang di Januari, Februari, Maret, April. Mei sudah terus berkurang dan sudah mulai tanam tembakau. Juni, Juli, coba lihat bulan Juli sepanjang sungai yang ada di Sermes ini. Saya masih sering karena saya dari utara, kalau lewat di jembatan di Sermes yang di utara itu, kadang-kadang ada yang melempar ke sungai itu. Popok yang umum sekarang popok, kemudian sampah-sampah yang lain banyak dibuang ke sungai. Itu kesadaran yang seperti itu masih rendah. Sehingga lingkungan, ya saya hidup di desa sudah juga sama. Jadi di beberapa curang kalau orang Madura, susuk kata orang Jawa itu masih kotoran-kotoran dari popok yang dibuang sembarangan. Dan itu semua akan dibawa kalau. Sehingga saya waktu jadi camat di Beneta itu
nyaris setiap setengah bulan sekali membersihkan kotoran itu dari pokok sampah dan lain sebagainya itu masih belum selesai. Sampai detik ini Bu Camat yang mengganti saya juga sama, masih program seperti itu. Di lingkungan hidupnya, kemudian sanitasinya juga. Bagaimana jalur air yang ada di Pamekasan ini bisa lancar. Karena masih juga terjadi banjir seperti di Jalan Pintu Gerbang. Ini karena intensitas hujan masih kecil. Kemudian dinas sosial dengan bantuannya, mudah-mudahan bantuan yang ada dari dinas sosial ini juga bisa sampai ke keluarga yang di dalamnya ada bayi stunting atau berisiko stunting. Nah, Bapeda terkait dengan pendataan, perencanaan anggaran dan sebagainya di keuangan juga seperti itu. Sehingga ibaratkan puzzle ini semua ini harus bergerak. Ya, kalau ini makanya saya sering mengatakan puzzle ini kalau coklek satu misalnya di dinas kami tidak jalan misalnya, Jatinnya tidak mendapatkan pengawalan, tidak mendapatkan apa semacam mindsetnya tidak berubah, kemudian dari dinas kesehatan bantuannya misalnya secara spesifik tidak ada, apa yang bisa diharapkan? Maka puzzle ini harus terisi semua. Ibaratkan kendaraan sepeda motor, maka semuanya harus berfungsi dan berjalan. Jika tidak, ya sudah. Agak sulit. Makanya mudah-mudahan di tahun 2025 ini selain program pemerintah itu, cahaya umat mudah-mudahan tidak mundur untuk bersama-sama dalam rangka ketuanya ini. Kira-kira. Pak, terkait dinas yang KB tadi, bagaimana sekarang ini fenomena menikah di usia dini di Pamekasan besar, Pak? Iya. Saya kebetulan sedang dengar tetangga, terus ada teman-teman jauh juga. Saya kaget, lulus SMP sudah menikah, misal. Iya. SMA menikah gitu. Nah, sehingga bagaimana pembinaan kayak tadi Catin, calon pengantin, terus juga mereka pada usia sedini itu sudah menikah dan akan punya anak gitu. Bagaimana program disarankan ditunda nikahnya atau ada pembinaan, ada briefing? Gitu ya, Pak? Saya secara pribadi selaku kepala dinas, kalau ada momen seperti ini, misalnya podcast, kemudian saya ada di acara, kemudian saya pegang mic, kemudian di situ ada umat, saya ngomong bahwa berharap masyarakat Pamekasan itu dalam menikahkan putra-putrinya diupayakan sampai sesuai dengan peraturan pemerintah, undang-undang di 19 tahun. Dengan asumsi tadi bahwa sudah selesai SMA. Apakah di tahun 2024? Bisa saja di tahun 2025 ini, apakah semua sesuai dengan harapan? Masih belum. Ini yang harus kita perangi bersama. Jadi di tahun 2024, per akhir ini November ini, masih ada permohonan kurang lebih 150 permohonan keringanan rekomendasi. Nah, dispensasi itu. Dispensasi. Ini yang sadar, tapi belum sampai 19 tahun. Oh, anak saya belum sampai 19 tahun, tapi gimana lagi harus dikawinkan. Maka kami mengajukan ke dinas KB misalnya untuk dapat rekomendasi keringanan ke PA. Di belakang, yang tidak sadar akan itu, yang dikawinkan tanpa harus mendapatkan keringanan misalnya, insya Allah masih ada. Itu yang pertama kelemahan. Dan ini yang harus disuarakan. Terima kasih, podcast hari ini juga akan salah satunya gitu. Kemudian yang kedua, dari data yang ada, saya secara pribadi setiap akan tanda tangan di surat permohonan itu, mesti yang saya pancengin pertama itu ijazah. Jadi di Pamekasan ini masih ada dan cukup banyak anak yang masih pendidikannya di SD garing MI. Yang paling banyak itu di SMP garis miring MTS. Yang umum memang SMA. Ini masih linier sejalan dengan laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Jawa Timur bahwa di Jawa Timur 75% itu
itu yang mengajukan surat keringanan itu ada di pendidikannya SMP. Wow. 75%. Wow. Saya akhirnya berpikir, kalau hari ini anak yang mau kawin masih di usia SMP, apalagi SD, berarti ini hasil produk 18 tahun yang lalu, atau 17 tahun yang lalu. Ini kan keringanan, kan anaknya umur 17 sekitaran 18. Ini kan hasil produk 18 tahun yang lalu. Iya. Kalau anaknya sekarang mau kawin dengan ijazah SMP, bayangkan orang tuanya kira-kira ijazahnya apa? Wow. Ya kan? Iya, betul. Kalau ijazahnya anak yang hari ini SD, saya yakin ibunya sama bapaknya mungkin tidak sekolah. Kalau anak yang mengajukan keringanan umur itu sekarang SMP, bisa saja orang tuanya 17 tahun yang lalu mungkin SD. Rasanya tidak mungkin kalau bapaknya SMA, ibunya SMA, terus anaknya mau dikawinkan di usia SMP. Nonsen rasanya. Apalagi sarjana misalnya. Nah, kalau anak yang mau mengajukan sekarang masih menggunakan ijazah SD dan SMP, ini akan hasil produknya nanti. Artinya 18 tahun yang akan datang, paling SMA. Belum sarjana gitu. Jadi perjalanan kita ini kalau berdasarkan hitung-hitungan seperti itu, masih berat. Dan ini sudah di akhir November ini kurang lebih 150 pasang mengajukan permohonan. Ini akhir tahun, Pak? 100 Akhir tahun, 150. Itu kan setahun jadi berapa tuh, Pak? Kalau 2023 itu kurang lebih 175-an di situ angkanya. Pasang. Kan berarti di bawah umur ya? Di bawah umur. Itu yang ajukan. Yang tidak ajukan. Masih ada. Kawin. Oleh karenanya, melalui podcast hari ini, jika yang biasa mungkin di medsos, lewat di beranda masyarakat Pamekasan, ayo kita mulai sadar untuk menikahkan putra-putrinya di usia 19 tahun itu minimal. Syukur-syukur bisa di kisaran 21, 20. Gitu. Harapannya adalah agar calon mantan itu matang secara emosional, secara kesehatan juga. Sehingga begitu punya putra dan putri, maka harapannya putra-putri yang lahir ke depan ini 2025, 2026 itu sehat sehingga terbebas dari stunting. Ada pertanyaan, Pak. Siap. Bisa saja, Pak, orang-orang awam yang tadi yang Bapak katakan itu mengatakan, apa celingkok saben abi niki ngode tak arap petanganan. Betul. Ya, buktiin raja, pinter, sekolah, ranking misal. Itu gimana, Pak, menjawab seperti itu? Kehidupan kita ini berjalan setiap, ada istilah begini, setiap zaman ada orangnya, setiap orang itu punya zamannya. Saya pribadi, mungkin yang seumuran saya ini, kan hasil produk orang tua kita dulu, mungkin ijazahnya hanya SD, orang tua juga saya akui hanya di SD. Kemudian ketika saya sudah mulai menginjak jadi anak-anak, saya masih ingat betul, apalagi saya sudah di usia remaja SMP, SMA dulu, di tahun 80-an, di tahun 75 ke atas itu, orang tua kita ketika anaknya anak sudah lahir itu mesti ditetein. Tapi hanya mungkin 3 hari, bahkan mungkin dalam rentang 1 minggu. Tapi setelah itu apa yang terjadi? MP saki gede, tajin jenang itu kemudian dipipih, diulek sama sendok, udah sama air masuk iconge gitu kan, seperti itu hasilnya seperti ini. Oke, zaman itu lingkungan hidup tidak seperti ini, masyarakat belum seperti sekarang ini, artinya lingkungan hidup paling rendah paling sampah daun dan lain sebagainya, belum ada sampah popok dan lain sebagainya, plastik belum masif seperti sekarang ini. Sekarang
sudah beda sama. Oh. Oleh karena mindsetnya juga harus berbeda. Jadi tidak bisa lagi masyarakat banyak kok lahir lembut ya kayak sekarang ini. Iya. Saya yakin semua ini ketika dulu lahir orang tua mungkin sama saja secara umum, Iya, mungkin kurang perbedaannya berbeda, Pak. sedikit. Tapi hari ini tidak bisa. Lingkungan sudah berubah, zaman sudah berubah, Beda zaman, Pak. beda zaman. Dulu orang tua kita yang dikonsumsi itu tidak ada campur sama sekali dengan apa istilahnya? Ya bahan-bahan Kimiawi gitu, Pak. kimiawi. Karena ada kan, misalnya ikan, dah ada formalin istilah dulu. Artinya begitu ditangkap di laut, dijual di pasar, dibeli, digoreng, tidak ada. Tidak ada formalin, tidak ada borak dan lain sebagainya. Iya. Makanan dulu, mari, ciki itu, ada yang kayak sekarang masih. Sekarang kan yang anak-anak dimakan itu sudah tak karu-karuan. Iya. Yang jadi apa yang masuk ke dalam tubuh kita 20 tahun yang lalu dengan hari ini sangat beda. Beda. Iya. Jadi Wah, susu menarik, yang Pak. diproduksi oleh orang tua kita, ASI itu, saya yakin asinya akan berbeda juga dengan hari ini yang 20 tahun yang lalu sampai sekarang Iya. beda. Dulu udah ada kimia. Oh, makanya ibunya makan mie instan. Apa lagi? Yang formalinan. Kemudian pewarnanya, pewarna apa? Saya masih ingat betul. Makanya sekarang dari Dinas Pertanian, saya masih di peternakan, Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian, bukan, Dinas Peternakan waktu itu digabung dengan Ketahanan Pangan. Kami dengan Bu Ana waktu itu sering mengadakan lomba kuda istilahnya di beberapa SD itu, bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di desa-desa itu, uwi, singkong dan lain sebagainya. Tidak terkontaminasi seperti sekarang. Dulu itu saya masih ingat betul ketika orang tua kita mau membuat jajanan tetal, wajik dan lain sebagainya, warna hijaunya mesti pandan. Ketika ingin agak warna merah, kalau tidak kunir, lombok merah. Dan begitu seterusnya. Tapi hari ini, begitu mau, kalau sudah ada jajan roti, merahnya kayak semangka itu pakai warna. Padahal itu, mungkin kalau sekali tidak terasa. Tapi dalam jangka panjang, makanan yang pewarnanya dibuat dari pewarna kain dan lain sebagainya, itu sangat bahaya sekali. Sehingga kalau seorang ibu sudah mengkonsumsi terus-terusan, bisa saja mengganggu kesehatan reproduksinya, berpengaruh terhadap putra-putrinya. ASInya juga tadi itu ya. Ya, mesti berpengaruh. Ya, dimakan yang misalnya, dan saya jauh-jauh sekarang, ayam potong. Beda dengan ayam kampung. Ayam potong itu kalau diberi di kampung, tanpa harus diberi dengan konsentrat ya aman. Tapi kalau 40 hari panen itu dari mana? Dan itu yang dimakan chicken dan sebagainya. Ya Allah. Ya mudah-mudahan sehat Pak kita. Ya. Pak, selain karena gizi dan tadi pernikahannya terlalu dini dengan gizi orang tua yang belum maksimal gitu, belum optimal, penyebab stunting apa lagi Pak? Pola hidup orang tuanya. Pola hidup orang tua. Wow. Jadi kalau menggunakan term agama ya, khairul umur awsatuha. Ya. Jadi sebaik-baik perkara itu yang di tengah-tengah. Di zaman yang seperti sekarang, apakah tidak boleh misalnya makan mie instan? Boleh. Tapi jangan terlalu. Apakah tidak boleh makan makanan yang siap saji? Boleh. Tapi jangan terlalu. Jadi sebenarnya yang paling baik itu kembali ke alam sekarang. Makanya di pemerintah Kabupaten Pamekasan itu melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan itu sangat menggalakkan melalui PKK Kabupaten itu bagaimana bisa masyarakat itu kembali basic to nature.
ke alam gitu. Di desa itu banyak makanan-makanan yang sangat alami, tetapi bisa dikondisikan modelnya seperti modern gitu. Jadi bahannya tetap uwi, bahannya tetap dari tepung, bahannya tetap dari singkong, tapi cara memasaknya dan menyajikannya modern. Kalau dulu kan enggak, uwi cukup direbus, Iya. singkong cukup direbus. Tapi sekarang kan bisa berbagai macam olahan yang modern sehingga bisa menarik terhadap anak-anak untuk makan. Jadi ada beberapa sebenarnya perlu ilmu pengetahuan terhadap ibu-ibu yang calon ibu ini untuk betul-betul dikawal agar punya mindset pengetahuan ketika akan memasuki jenjang berkeluarga ini, paham bahwa saya ini nanti punya anak ini harus begini, harus gizinya dan lain sebagainya. Kalau tidak, ya itu akhirnya anak dibiarkan makanan snack yang murah-murah itu. Itu Iya. makanya kadang-kadang gegesan gizinya habis gitu ya. Jadi pola hidup itu sebenarnya menjadi penting. Pola hidup itu menjadi baik ya kalau pendidikannya baik. Saya sering mengatakan penyebab stunting itu paling fundamental itu kalau saya mengatakan dua. Faktor pendidikan dan ekonomi. Pendidikan dan ekonomi ini seperti ayam dan telur biasanya. Gimana mau pendidikan tinggi kalau ekonomi kita tidak mampu gitu. Tapi sekarang kan kalau ke tingkat SMA kan pemerintah sudah menggratiskan lah. Mestinya masyarakat itu kalau saya menyatakan di Pamekasan ini, tapi secara umum, kalau di daerah-daerah terpencil seperti di Kalimantan, kemudian daerah timur mungkin bisa punya alasan seperti itu. Tapi kalau di Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, tidak ada alasan masyarakat untuk tidak menyekolahkan anaknya sampai selesai SMA. Mengapa? Kalau di Pamekasan kan sekolahnya diantar sekarang. Kalau dulu mungkin ya, kan banyak, saya masih SMA dulu kan banyak teman-teman dari Warukos, dari Pakongkos, karena memang sekolahnya istilahnya orang desa lembek sekolah kota gitu. Karena memang jauh, tapi sekarang kan tidak ada alasan. Oke, sekarang SMP sudah ada di kecamatan, SMA, SMK sudah ada di kecamatan. Tidak ada alasan. Lagi ditambah sekarang yayasan. Pondok pesantren yayasannya lain, pondok pesantren lain. Dan itu umum sudah di Pamekasan itu nyaris tidak ada lembaga pondok pesantren yang tidak punya lembaga pendidikan sampai aliyah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Cuma kadang-kadang alasan kemarin ketika kami rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Kependudukan Jawa Timur, alasannya klasik. Mana Pak, wong anaknya sudah sama besar walaupun belum selesai SMA, takut terjadi apa-apa. Ya orang tuanya lah. Iya. Ya iya sekarang Pak izin mau keluar bareng adik bagi. Iya. Kira-kira seperti itu. Kalau orang tuanya sadar akan apa masa depan anaknya, ya sudahlah, sampean dulu sekolah dah, selesaikan dulu sampai kuliah kalau bisa. Sambil dijaga, Pak ya. Iyalah, jangan dilantur. Tapi kan banyak kita dilantur. Betul, Pak. Ya Pak, mentek lantur kok burung ngalah nyari lain. Kira-kira seperti itu. Iya. Pak, tadi Bapak sebutkan ada 5 dinas yang terkait, termasuk Bapeda yang terakhir tadi. Siap. Hemat saya perlu dimasukkan ke dinas pendidikan sepertinya, Pak. Karena seperti tadi yang Bapak sampaikan Catin tadi tuh, atau calon pengantin itu kan bisa dimasukkan di kurikulum mungkin di SMP atau SMA gitu. Sebenarnya bukan hanya Bapeda, KB, Dinkes, Dinas Sosial, bukan hanya 4. Pemukiman 5 misalnya. Termasuk Dinas Pendidikan, keuangannya untuk menyiapkan dananya, Bapeda juga data dan program pendanaannya. Karena kalau keuangan hanya menyiapkan uangnya saja. Ini sebenarnya harus. Di Dinas Pendidikan itu sebenarnya termasuk bagian. Karena di dalamnya juga merubah mindset terhadap anak-anak. Iya, betul. Cuma sekarang kan ada ini program sekitar 5 tahun yang lalu mungkin ya. SMA, SMK itu ditarik kembali oleh provinsi, termasuk dari pusat.
Sehingga SMA SMK itu sekarang tidak di bawah bupati, tidak di bawah Pemkab, tapi di bawah Pemprov. Ini ya sebenarnya karena hanya status seperti itu harus mengurangi koordinasinya, sebenarnya tidak boleh. Jadi memang betul, jadi dinas pendidikan itu belum ada kurikulum secara khusus sebenarnya. Tapi guru dalam setiap beberapa mata pelajaran itu sebenarnya bisa menyelipkan itu. Misalnya dalam pendidikan agama, bagaimana kawin itu, fungsinya kawin itu mesti ada. Kemudian dari sisi pelajaran olahraga, kesehatan dan sebagainya sebenarnya bisa dimasukkan semua. Jadi memang harus, bukan kesadaran, harus betul-betul konsen terhadap penurunan stunting ini dari semua stakeholder yang ada itu, utamanya di dinas terkait. Dan tidak boleh main-main itu. Betul, Pak. Karena harapannya ke depan Sangat itu mengkhawatirkan, Pak. Program yang sudah berjalan apa saja? Program yang sudah berjalan di kami kan ada 4. Jadi Catin itu tetap kami memberikan pengawalan, memberikan pendampingan. Bahkan seminggu yang lalu kami kerawan di silaturahmi ke kami Ketua Pengadilan Agama yang baru. Rupanya beliau sangat inovatif sekali terkait dengan Catin ini. Jadi PA nanti yang mengajukan surat permohonan keringanan umur itu harus betul disertai hasil pemeriksaan dari dinas terkait, dari puskesmas. Jadi seorang perempuan dan calon mantan lakinya ini harus betul-betul terbebas dari penyakit kelamin dan lain sebagainya. Kalau misalnya yang calon mantan lakinya misalnya kurang sehat, tidak akan diberi surat rekomendasi, harus ditunda kawinnya. Dan harus agak ketat memang seperti itu. Jadi salah satu memang harus begitu. Karena kalau dibiarkan, misalnya karena faktor pola hidup misalnya, seperti seorang calon mantan laki misalnya kena penyakit bukan HIV ya, di kelamin misalnya, seperti penyakit apa singa itu saya tidak paham penyakitnya, tapi ada istilahnya itu. Kalau tidak deteksi kan itu berbahaya ketika berhubungan dengan istrinya. Begitu juga istrinya kalau tidak sehat. Sehingga pemeriksaan kesehatan itu akan menjadi concern pengadilan agama nanti ketika akan mengeluarkan surat rekomendasi. Tidak hanya stuntingnya, Pak, ya, tapi juga kesehatan secara umum. Ya, karena stunting ini kan berangkat sebenarnya kan begini. Stunting ini bermula dari orang tua. Bagaimana mengasuh anak? Bagaimana orang tua ketika istrinya ini hamil? Kemudian lahir. Bagaimana menjaga dalam 1000 hari kehidupan pertama ini? Betul enggak sudah dengan standar kesehatan? Kan bermula dari sini. Kalau seorang ibu dan ayahnya yang baru kawin manten ini kemudian hamil ibunya, melahirkan dalam rentang 2 tahun ini, cara merawat membesarkan anak tidak standar dengan standar kesehatan, yang ini dikhawatirkan ada stunting. Makanya calon ibu, calon bapak yang akan datang ini diharapkan dari sisi kesehatan reproduksinya betul-betul sehat, mindset berpikirnya ketika kawin bahwa dia akan punya anak, yang harus full merawat anak ketika mulai hamil sampai lahir, sampai misal 2 tahun, sampai 5 tahun bahkan, ini yang harus dirubah. Ya masih ada banyak lah. Kalau saya melihat itu orang berkeluarga itu tidak cukup dengan cinta. Iya kan? Jadi bagaimana seorang suami tanggung jawabnya menafkahi keluarganya nanti. Ini banyak yang harus dipersiapkan. Betul, Pak. Sementara masih ada masyarakat kita ini
Kalau bahasa saya sering menggunakan bahasa Madura karena menggunakan bahasa Indonesia tidak nemu bahasanya. Oh. Cucuh gitu lah. Cucu. Iya cukup merah, ini mungkin umurnya belum nyampe. Karena masih banyak, iya betul, ketika nggak nyampe umur begitu kawin, dia belum punya pekerjaan, apalagi merokok. Saya prihatin kadang-kadang. Oh, merokok. Penyebab, Pak. Kalau banyak titik, iya salah satunya kan kalau orang tuanya merokok, bagaimana kesehatan bayinya. Jadi banyak hal Oh, iya, apa iya. ya, kesadaran masyarakat kita akan pentingnya kesehatan dan perilaku sehat itu masih perlu butuh sentuhan Sangat minim, Pak. di masyarakat kita. Iya betul. Jadi di desa itu masih desa yang sama lah, yang memang di desa yang banyak Hmm. kesadaran akan kesehatan lingkungan, kesehatan dalam keluarga itu masih rendah banget. Masih kurang. Berarti lebih ke pendidikannya, Pak, ya? Kalau orang berpendidikan kan insya Allah sadar, Iya. takut, perhatian kan itu, Pak. Makanya asumsi pemerintah kami di 19 tahun itu selesai SMA Tuntas gitu. ya, Iya, pendidikan pendidikan tuntas. dasarnya, pendidikan Dasarnya dasarnya selesai. Syukur-syukur itu makanya BKKBN itu menganjurkan kawin di umur 21 untuk perempuannya, 25 di laki-lakinya. Asumsinya selesai kuliah dia dewasa sudah. Betul. Betul, Pak. Mau nomor selektor umur 21, umur 25 bukan urusan cinta dan cinta, tapi betul-betul ingin berkeluarga. Dengan Iya. berkeluarga nanti menyambung keturunan ini harus sehat jasmani, sehat rohani, pendidikannya. Wah, kalau sudah jadi orang tua itu nanti yang dipikir. Masya Allah. Jangan cinta itu hanya berapa nanti. Cinta itu mulai katakanlah kalau masih ada yang menganut dunia pacaran misalnya, Iya. dari pacaran kemudian kawin itu honeymoonnya berapa bulan, selesai itu selesai. Ada tanggung jawab yang besar. Setelah itu akan jadi ibu, akan jadi bapak. Banyak hal yang muncul di situ yang harus dipersiapkan. Pertanyaan sebelum terakhir, Pak. Siap. Udah terasa hampir 1 jam nih, Pak. Apa kejadian atau kasus yang paling parah lah, Pak? Dari 1.300-annya kondisi keluarga kah atau anaknya yang stunting seperti apa? Sehingga para pemirsa bisa mengukur kondisi di Pamekasan seperti apa gitu. Paling tidak ada 2 hal. Makanya saya sering mengatakan pondasi masalah ini muncul di 2 hal, pendidikan dan ekonomi. Jadi ketika orang tua, calon bapak, calon ibu ini pendidikannya tidak standar, ditambah ekonominya, selesai. Kalau ekonominya ini tidak siap dengan pendidikan yang tidak standar, selesai sudah. Artinya jangan terlalu berharap banyak. Ada yang seperti itu, Pak? Banyak. Yang ajukan kawin sekarang ini tahun 2024 yang ijazahnya SD masih banyak. Apa yang diharapkan dari itu? Ijazah SD, Pak? Banyak. Makanya saya sering menjerit lah. SD, SMP masih lumayan lah, apalagi SMA. SD banyak. Wow. Makanya mohon maaf masyarakat pada mau. Ini data. Saya berpikirnya bahwa anak yang tidak standar pendidikannya sampai SMA, itu saya berpikirnya masyarakat Pamekasan daerah pinggir. Mulai dari barat, selatan misalnya dari Tanganakan, terus pinggir, Ropo, terus Tungan, yang pinggir, Sukantenan, Batu Marmar, terus saya berpikirnya di situ. Dan seingat saya, Pademawu itu adalah salah satu kecamatan yang kesadaran masyarakatnya akan pendidikan nomor 2 dari kota. Mulai saya sekolah di SMA, saya sudah dengar itu. Sehingga ada semacam moto dari orang tua di Kecamatan Pademawu, kalau untuk anak sekolah, tekak sabo jual. Artinya saking pentingnya pendidikan. Nah, tapi dari sekian permohonan surat keringanan untuk kawin di bawah umur itu, dari ijazah yang masih di bawah standar itu, saya kaget. Loh, kok ada mau? Tapi
temu selidik itu ternyata memang ia di daerah pesisir. Jadi di daerah pesisir mungkin itu masih ya, mungkin karena orang tua melaut sehingga anak di belakang mungkin terbengkalai. Sehingga harapannya mudah-mudahan ke depan ini betul. Jadi stand dua ini memang pendidikan ekonomi. Kalau dua ini berbarengan, selesai sudah, jangan diharap generasi berikutnya. Apakah masih ada? Ada di Pamekasan. Yang stunting ini. Kalau kami turun, mohon maaf, ke beberapa daerah, misalnya di Propo, saya masih pernah PLT 3 bulan di Propo itu, kebetulan kalau ada teman-teman turun ke lapangan itu masih membantu. Jadi masnya kerja apa? Serabutan. Banyak kerja apa? Nggak kerja. Saya belum nanya ijazahnya. Sehingga kami berharap para orang tua yang sekarang sebentar lagi mungkin atau yang sedang berjalan akan mesepo putrana, akan mengantarkan putra putrinya ke jenjang pernikahan anak-anaknya untuk menjadi orang tua, ini dipersiapkan betul-betul dengan matang. Makanya dalam agama, di pemerintahan juga, ayo kita warisi anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan. Di mana itu? Sekolah. Apa umum keagamanya? Sekarang kalau mau dua-duanya di mana-mana ada, udah. Mau mondok dengan SMA-nya ada, dengan kuliahnya ada. Di Petet misalnya, kalau mau mondok ada perguruan tingginya di Bata-Bata, Banyuanyar, Al-Bukit Utama, bahkan di daerah utara juga. Kalau di kota tinggal milih. Nah, itu. Jadi kalau mau dua-duanya, kan sekarang sudah di mana-mana tahfidz sudah dibuka, pendidikan paginya SD, SMP, SMA. Tinggal kita sekarang mau tidak, tinggal milih. Pak, pertanyaan terakhir. Siap. Menurut Pak Kadis, apakah program makan siang gratis itu solusi memberantas stunting? Program tambahan yang diprogramkan oleh pemerintah tahun 2025 startnya itu sangat membantu. Besarannya sebenarnya kalau saya pribadi mestinya tidak dipukul rata oleh pemerintah. Jakarta misalnya diprogramkan 15.000 atau 20.000 misalnya per anak di Jakarta. Di Kalimantan itu jadi apa uang 15.000? Tapi kalau di Pamekasan 15.000, wah lengkap. 4 sehat 5 sempurna itu bisa. Tetapi dengan program pemerintah, kalau saya mengatakan program yang luar biasa, tetapi implementasinya ini yang agak berat. Ya karena anak sekolah itu menyebar kan di seluruh kabupaten sampai ke pelosok desa itu ada SD. Kan semua harus dapat. Ya kami hanya berharap mudah-mudahan program ini di bawah implementasinya bisa sesuai dengan harapan. Programnya Pak Presiden dan Mas Gibran kira-kira seperti itu. Sangat membantu stunting. Karena tiap hari. Betul. Kalau kita ini misalnya bantuan susu kan setahun 2 kali. 2 botol ya. Gimana memang stuntingnya. Ya semoga bisa terus kerjasama dengan mudah-mudahan Cahaya Umat. Jadi closing statement ya. Ya silakan Pak. Jadi yang pertama berharap kepada para orang tua untuk mempersiapkan putra putrinya ketika akan memasuki dan pasti insya Allah memasuki jenjang perkawinan baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi orang tua harus mengantarkan pendidikannya sampai selesai minimal program pemerintah SMA, SMK atau aliyah. Baru setelah 19 dikawinkan. Warisi anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan.
Kalau sudah ada ilmu pengetahuan dalam dirinya, dia bisa. Mau berbuat apa bisa. Artinya secara ekonomi dia akan berpikir bagaimana saja mencari ekonomi dengan pendidikan. Tapi bagaimana mungkin kalau anaknya hanya selesai SD, mau kerja ke luar negeri pun paling jadi kuli. Syukur-syukur bisa kuliah. Kemudian yang kedua, berharap ke cahaya umat di tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kerjasama ini terus ditingkatkan, kebersamaan kita ini terus. Selain membantu program pemerintah dalam penurunan stunting, tentu kita sebagai Muslim ini sebagai ladang pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan anggaplah ini sedekah ya, sehingga menambah kesuburan. Amin. Karena habisnya begitu. Jangan berpikir bahwa dengan mengeluarkan kita untuk sedekah ini secara matematika memang 10 kurangi 5 tinggal 5. Tetapi kalau hitungan-hitungan sosial sedekah dalam agama itu 10 dikurangi 5 maka hasilnya bisa 50. Kira-kira gitu, Pak. Iya. Kira-kira itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita masih disempatkan ketemu lagi di podcast ini karena masih ada sebenarnya beberapa program yang perlu kami sampaikan secara tidak langsung terkait dengan stunting, tetapi ini masih terkait. Misalnya kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Pamekasan. Sebenarnya Pamekasan ini dari sisi keamanan, kenyamanan, peristiwa yang terjadi pada anak-anak kita di Pamekasan ini sebenarnya sudah tidak baik-baik saja. Butuh sentuhan, baik itu dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, karena situasinya sudah tidak baik-baik saja. Mengkhawatirkan, Pak. Mengkhawatirkan. Dan ini generasi mulai dari SD, SMP, kalau sudah terjadi pelecehan misalnya, secara psikologi dia sudah tidak baik. Bagaimana dengan lingkungan hidupnya? Ini akan dampak bagaimana sudah kalau berkeluarga nanti. Ini tentu ada kaitannya walaupun secara tidak langsung stunting. Mungkin nanti di lain waktu kalau Insya Allah kita jadwalkan lagi nanti, Pak. Kita jadwalkan Bersama Pak Ketua ini. Kemudian yang kedua, selain kekerasan pada anak itu juga bukan hanya menjadi korban sekarang, tapi bisa saja menjadi pelaku. Ada beberapa kasus yang ke temannya gitu, Pak. Oh ya, yang dibully misalnya, bullying, yang dibully jadi korban bullying, tapi sebenarnya dia, yang anak membuli ini, mengapa dia membuli? Bagaimana kehidupan di keluarganya? Bagaimana kehidupan lingkungannya? Bagaimana latar belakang anak ini mungkin pernah mengalami bullying gitu. Ini yang terjadi pada anak-anak kita. Yang kedua, perempuan. Perempuan ini di beberapa kasus nasional, tidak terlalu jauh nasional lah, ini juga sudah mulai sangat mengkhawatirkan. Bagaimana seorang ibu bisa membunuh suaminya? Belum lagi kasus-kasus yang sifatnya rumah tangga dan lain sebagainya. Dan di Pamekasan kemarin saya sempat melihat data itu 1.000 lebih kasus perceraian di tahun 2024 kan, 1.000 lebih, Pak. 1.000 pasangan berarti kasus perceraian. 1 tahun ada 1.000 kasus. 1.000 kasus, insya Allah. Pak, ini sangat menarik. Insya Allah kita. Nah, ketika seorang ibu ini suami istri, kalaulah suami ini seorang pegawai atau pekerja yang punya penghasilan, kemudian si ibu ini juga seorang karier misalnya, tak punya penghasilan, punya toko dan semua, tidak begitu mengkhawatirkan. Tapi ketika suaminya mungkin bekerja, ibu tidak bekerja, punya anak mungkin lebih dari 2 dan sebagainya, ketika terjadi perpisahan, menjadi single parent, ini yang menjadi persoalan sebenarnya yang harus dipikirkan. Dan alhamdulillah salah satunya kami punya program PEKA, Persatuan Ibu-ibu Rumah Tangga itu yang single parent itu ada programnya.
ada Masya Allah. UPPKA, unit pemberdayaan perekonomian keluarga itu. Ini butuh sentuhan juga. Dan trennya semua kekerasan yang terjadi pada anak di perempuan juga ini trennya akan terus meningkat. Apa indikatornya? Karena masyarakat semakin banyak. Kemajuan teknologi ini juga ikut mempengaruhi kan. Sehingga tugas di pemerintahan, kita sebagai bagian dari masyarakat secara umum, tokoh agama, tokoh masyarakat, ini perlu bahu-membahu dalam rangka beratnya beban yang terjadi di lingkungan kita di masyarakat. Dalam segala hal semakin berat. Masya Allah. Tidak mau ngomong kriminal karena bukan tugas kami. Tapi kalau Iya, iya, anak perempuan karena tugas kami semakin berat, semakin berat. Ya mudah-mudahan Semakin berat kalau sendiri, Pak. Tapi kalau bertahun, Insya Insya Allah, Allah. menjadi ringan, tetapi karena ya ini karena kemajuan zaman, pola hidup yang hedonis, orang hidup enak tapi tidak terlalu berat bekerja kan begitu kan? Oh, instan, Pak. Pengen rumah mapan, pengen Hmm. mobil bagus kan seperti pola hidup sekarang kan begitu. Kalau dulu misalnya saya hidup di desa, misalnya mau memperbaiki dapur gitu, kalau di desa, kan tinggal bilang ke family tetangga, Kak, Dek, besok minta tolong saya mau anu. Iya, Itu sudah. Tapi sekarang tidak. Minta tolong berapa satu hari? Jangan begitu. Jadi zaman ini akan terus berubah. Dan tugas kita semua ada di situ. Insya Allah, Pak. Semoga bisa terus bertahun. Birri Amin. wa taqwa. Siap, siap, siap. Terima kasih banyak waktunya, Pak Gadis. Sama-sama. Meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan. Siap. Semoga terus bermanfaat dan Amin. bisa terus berdakwah. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya juga semua tim yang terlibat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, Pak. Berapa menit? Wih, Gimana? tak agresif, Pak.